Halo teman-teman semua, kita balik lagi ya bahas soal-soal tentang P3 Guru di tahun 2023 ini, khususnya untuk SJT, yaitu penilaian situasi kerja sederhana untuk teman-teman semua pelamar khusus nih. Nah teman-teman, saya nggak lupa nih teman-teman untuk mengingatkan teman-teman semua untuk mengerti tentang SJT ini. Peserta ini teman-teman yang akan dihadapkan dengan soal cerita yang berisi situasi sehari-hari sebagai guru dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, silakan teman-teman untuk subscribe dulu sehingga teman-teman tidak ketinggalan info-info yang kami berikan. Dan juga teman-teman coba ya untuk melihat part kami sebelum dari sini supaya teman-teman nyambung nih teman-teman dari soal ke soalnya, seperti itu. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, perundungan dalam akhir-akhir ini telah marak dan meresahkan bagi guru serta orang tua siswa. Pada hari Senin, ternyata di sekolah Anda ada seorang siswa datang kepada Anda dan mengungkapkan bahwa ia telah menjadi korban perundungan di luar sekolah. Bagaimana Anda akan menangani pengakuan tersebut? Apakah A mengabaikan cerita siswa tersebut karena ia terjadi di luar sekolah? Ini kita nggak akan pilih ya teman-teman ya, walaupun emang dia di luar sekolah, tapi saat itu dia berceritanya itu ke teman-teman nih sebagai guru. Nah, kemudian yang B, menyuruh siswa tersebut untuk berhenti mengeluh dan fokus pada pelajaran. Ini kita nggak akan pilih juga. Yang C, mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa tanpa memberikan kesempatan pada siswa untuk berbicara. Ini nggak ada yang nggak serg ya teman-teman ya, yang nggak pas ya. Kalau mengadakan pertemuan kan udah benar, tapi tanpa memberikan kesempatan ini kayaknya nggak begitu kita akan pilih teman-teman. Ini kita langsung delete aja ya. Yang D, mendengarkan dengan empati cerita siswa tersebut dan memberikan dukungan serta mengambil langkah-langkah untuk melaporkan perundungan tersebut. Boleh kita checklist ya. Yang E, memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia lebih berani dan tidak lagi melaporkan masalah tersebut. Malah ini dihukum, tidak akan kita pilih. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D, yang memiliki bobot poin 5, yaitu mendengarkan dulu dan kita merasa empati. Empati ini kita menghormati dan menghargai, dan kita melihat teman-teman semua cerita yang disebutkan atau diceritakan oleh siswa tersebut, sehingga kita bisa memberikan dukungan yang pas serta mengambil langkah-langkah untuk melaporkan perundungan tersebut, seperti itu. Karena kan dia melaporkannya kan di saat pembelajaran atau di dalam sekolah tersebut. Nah oke, teman-teman, yang pertama itu adalah kita hargai dulu untuk yang melaporkan, dan yang kedua adalah kita coba untuk menggali cerita bagaimana perundungan itu terjadi. Jadi treatment itu yang harus kita pilih teman-teman. Jangan lupa nanti teman-teman semua lihat lagi lebih jelas lagi opsinya yang mana yang akan dipilih untuk mengatasi konflik pada soal tersebut. Jadi opsinya adalah yang D ya teman-teman ya, mendengarkan dengan empati cerita siswa tersebut dan memberikan dukungan serta mengambil langkah-langkah untuk melaporkan perundungan tersebut. Ini adalah tindakan yang sesuai untuk melindungi kesejahteraan siswa tersebut. Oke, lanjut yuk kita ke soal nomor 2. Ketika Anda sedang berada di sekolah, ternyata selama istirahat berlangsung, Anda melihat sekelompok siswa mengejek dan meremehkan siswa lain yang berpenampilan berbeda. Bagaimana Anda akan menangani situasi tersebut? Apakah A melaporkan perilaku tersebut kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri? B, mendekati kelompok siswa tersebut dan berbicara dengan mereka tentang pentingnya menghormati perbedaan? C, mengabaikan perilaku siswa-siswa tersebut karena itu adalah urusan mereka. D, menghukum siswa-siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan. E, menyarankan kepada siswa yang menjadi korban untuk menghindari kelompok tersebut. Kita lihat lagi teman-teman, di dalam sekolah itu sedang ada waktu istirahat berlangsung. Teman-teman tuh melihat ada siswa dan sekelompoknya itu mengejek atau meremehkan yang berpenampilan berbeda. Bisa jadi kan sukunya berbeda, bisa jadi kan agamanya berbeda. Nah, sikap kita tuh dalam menangani masalah tersebut tuh bagaimana? Apa langsung melaporkan kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri? Ini kalau melaporkan bisa kita akan pilih, tapi kalau tanpa memberikan kesempatan ini kita nggak akan pilih ya. Ini adalah poin yang menurun teman-teman, ini bukan poin yang 5, bukan. Nah, yang B, mendekati kelompok siswa tersebut dan berbicara dengan mereka tentang pentingnya menghormati perbedaan. Ini pasti poin 5 nih teman-teman. Kita akan checklist dulu ya. Karena yang pertama adalah memberikan teguran dengan cara teman-teman memberikan arahan bahwa pentingnya menghormati perbedaan. Karena di sini penampilan berbeda. Yang C, mengabaikan perilaku siswa tersebut karena itu adalah urusan mereka. Ini acuh, kita nggak akan pilih.
Yang D, menghukum siswa-siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan. Ini kita akan pilih juga. Yang E, menyarankan kepada siswa menjadi korban untuk menghindari kelompok tersebut. Ini akan kita pilih. Karena kalau misalnya kita menghukum siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan, ini malah tidak memberikan efek jerah teman-teman. Bahkan akan menjadikan konflik tambahan. Nah, ini akan menjadi dendam untuk siswa tersebut. Nanti akan meremehkan lagi, akan mengajak lagi kalau si guru tersebut tidak ada di situ. Tapi kalau kita memberikan arahan untuk pentingnya menghormati dengan perbedaan, maka karakter tersebut akan tertanam di benak siswa tersebut. Jadi option B ini memiliki poin yang tinggi, yaitu poin 5 ya teman-teman ya. Mendekati sekelompok siswa tersebut dan berbicara dengan mereka tentang pentingnya menghormati perbedaan, komunikasi dan pendekatan edukatif dapat membantu mengubah perilaku siswa tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Dia memiliki poin lebih karena memberikan tindakan, yaitu memberikan contoh tentang pentingnya menghormati perbedaan. Seperti itu. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, perundungan terjadi baik verbal dan non-verbal. Salah satu siswa di kelas Anda adalah korban perundungan verbal oleh siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani situasi tersebut? Situasi tersebut. Apakah A, membiarkan saja? Ini jelas kita langsung delete aja kalau membiarkan situasi tersebut, karena nggak boleh acuh ya. Yang B, menghukum siswa yang melakukan perundungan verbal dengan hukuman fisik. Kalau hukuman kan bisa diberikan teman-teman, tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Ini kita nggak akan pilih juga. Yang C, mengadakan pertemuan bersama siswa yang terlibat untuk mendiskusikan masalah ini secara terbuka. Ini bagus, good, kita akan checklist. Yang D, melaporkan perundungan tersebut kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan pembelaan. Ini kalau melaporkan kepada kepala sekolah udah benar, tapi tanpa memberikan pembelaan juga kita nggak serta teman-teman. Ini tidak masuk ke dalam clue soal yang di atas. Jadi kita langsung delete aja. Yang E, memberikan tugas tambahan kepada siswa korban untuk mengukur sejauh mana mereka mampu bertahan. Memberikan tugas tambahan kepada siswa korban. Malah kepada korban ya kita nggak akan pilih juga. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C, mengadakan pertemuan bersama siswa yang terlibat untuk mendiskusikan masalah ini secara terbuka. Jadi siswa ini bukan hanya korban teman-teman, tapi juga oleh pelaku yang memberikan perundungan tersebut. Jadi kedua siswa tersebut diberikan ruangan khusus, biarkan dia bercerita sehingga kita bisa ambil treatment apa yang harus kita lakukan untuk kedua siswa tersebut. Karena masalahnya itu kan nggak hanya pada satu siswa saja. Bisa jadi kedua siswa tersebut sudah melakukan pembulian sebelum ada di kelas teman-teman semua, atau ada pada mata pelajaran teman-teman semua, seperti itu. Jadi option C ini yang kita akan pilih sesuai dengan poin 5 ya teman-teman ya. Mengadakan pertemuan bersama siswa yang terlibat untuk mendiskusikan masalah ini secara terbuka. Pertujuannya untuk mencari solusi dan mengatasi perundungan secara kolektif ini dan komprehensif ya teman-teman ya. Jadi option C ini bisa akan kita pilih kalau misalkan ada konflik seperti ini. Oke, let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 6. Selama pelajaran Anda melihat seorang siswa yang biasanya ceria menjadi lebih tertutup dan sering terlihat sedih. Bagaimana Anda akan menangani hal tersebut jika saat itu Anda sebagai gurunya? Nih teman-teman, biasanya dia ceria nih, ada salah satu siswa kan biasanya dia ceria, kemudian bersemangat, bermain dengan teman-temannya. Nah tiba-tiba hari A gitu, misalkan hari Senin misalkan, itu ternyata dia tertutup, sering terlihat sendiri, sedih. Nah itu kan kita pasti tahu nih teman-teman, kalau ada siswa tersebut melakukan hal yang berbeda dengan kebiasaan dia sehari-harinya, maka kita akan melakukan treatment apa? Apakah A, menyuruh siswa tersebut untuk berhenti bersedih dan fokus pada pelajaran? Ini mungkin awalnya diberikan motivasi ya teman-teman ya, tapi ini terlalu keras ya teman-teman. Karena untuk berhenti bersedih itu apa? Ini kan harus langsung aja, langsung meminta dia untuk berhenti bersedih tanpa mengetahui apa masalah dia, kenapa dia bisa terlihat sedih. Karena kan biasanya dia adalah seorang yang periang atau bersemangat setiap harinya. Jadi yang option A ini kita nggak akan pilih. Ini option A ini pasti memiliki poin yang rendah nih teman-teman. Nah yang B, mengerti akan perubahan perilaku siswa tersebut karena sudah beranjak dewasa. Biarkan ia mengatasinya sendiri. Mengerti dan perubahan perilaku, boleh deh kita coret ya. Tapi kita lihat yang bawah nih. Karena ini belum masuk di poin paling tinggi nih teman-teman nih, walaupun panjang seperti ini. Yang C, melaporkan perubahan perilaku tersebut kepada orang tua siswa tanpa memberitahu siswa. Ini pun tidak akan kita pilih. Yang D, memberikan hukuman kepada siswa agar mereka kembali ceria. Tidak melakukan hukuman teman-teman.
Nah, karena dia sedang terlihat sedih, jangan memberikan hukuman, malah dia akan tertekan. Jadi kita nggak akan pilih. Yang E, mencari waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan menawarkan dukungan. Ini yang paling tepat, teman-teman. Dia memiliki option yang poin 5. Jadi optionnya itu adalah yang E, yang menawarkan untuk memberikan dukungan kepada siswa tersebut. Karena kan harus diberikan dukungan, teman-teman. Karena pasti ada masalah apa nih? Biasanya tidak sedih, malah dia sekarang mendapatkan keadaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, seperti itu. Jadi jawabannya ini mencari waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan menawarkan dukungan. Ini merupakan tindakan empati dan perhatian terhadap kesejahteraan siswa tersebut. Mungkin ini sebuah bentuk bahwa ada masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut, makanya dia terlihat sedih seperti itu. Jadi jangan bosan-bosannya untuk menawarkan bantuan dari guru kepada siswa tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang belum masuk di kelas belajar bersama kami di P3K Guru di tahun 2023 ini, silakan teman-teman untuk chat WA admin ya di Mintera di 087723317506. Kita akan bahas soal-soal tentang P3K, baik yang soal SCT maupun soal yang umum. Silakan teman-teman. Kita let's go lagi ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini, jika Anda seorang guru pada sekolah X dan menyadari bahwa salah satu siswa di kelas Anda sering mengalami perundungan dari beberapa siswa lain, baik yang satu kelas maupun kelas yang berbeda, bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut? Apakah A, mengabaikan masalah tersebut karena itu adalah urusan siswa? B, menghukum siswa-siswi yang melakukan perundungan agar memberikan pelajaran kepada mereka? C, mengadakan pertemuan bersama siswa-siswa yang terlibat untuk mendiskusikan dampak perundungan? D, melaporkan perundungan tersebut kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan dari siswa tersebut? Apakah E, memberikan peringatan keras kepada siswa yang menjadi korban agar mereka tidak melaporkan masalah tersebut? Yang E kita nggak akan pilih, malah ini menjadi sebuah teman-teman, kalau korban diberikan hukuman atau peringatan keras, jadi malah tidak untuk melindungi korban tersebut. Jadi yang E kita akan pilih. Yang D, melaporkan perundungan tersebut kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri, tidak akan kita pilih juga. Yang C, mengadakan pertemuan bersama siswa yang terlibat untuk mendiskusikan dampak perundungan. Ini pun benar teman-teman. Seperti option yang sebelumnya, terbuka, mendiskusikan solusi yang terbaik untuk kedua siswa tersebut, untuk korban perundungan, untuk pelaku perundungan, maka kita akan mendapatkan sebuah solusi jika kita bersama-sama untuk menyelesaikan. Tidak hanya saja guru saja teman-teman, tapi juga diikutsertakan siswa yang terlibat di dalam proses konflik perundungan tersebut. Nah, yang B kita nggak akan pilih karena ini adalah menghukum siswa dengan perundungan, memberikan pelajaran kepada mereka. Ini kita nggak akan pilih, dan A pun mengabaikan, kita nggak akan pilih. Jadi option yang memiliki poin paling tinggi adalah yang option C ini teman-teman semua. Mengadakan pertemuan bersama siswa-siswa yang terlibat untuk mendiskusikan dampak perundungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan perubahan perilaku siswa tersebut. Jadi tentang 5 soal ini, tentang perundungan ini, kita untuk coba cerna ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua dalam belajar untuk besok menaklukkan soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian kerja, atau teman-teman biasa menyebutnya adalah SCT. Mudah-mudahan teman-teman semua yang besok mau ujian, maksudnya di November nanti teman-teman ujian, teman-teman bisa melakukan soalnya apapun itu, yang penting teman-teman bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Mudah-mudahan yang membagikan kita semua bisa lulus jadi ASN tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman ya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kita semua dan mendapatkan kemudahan. Amin ya Allah, amin. Dadah.